Saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik benar-benar merdeka. Untuk apa kita harus benar-benar merdeka? Yang pertama, untuk layak jadi mempelai Kristus. Tuhan gak mau saudaraku mempelainya terikat, terjajah, terbelenggu. Ya, selama ada satu hal, selama ada satu benda, selama ada satu peristiwa atau sesuatu keadaan yang masih tetap menguasai saudara, berarti Anda masih terjajah. Kita harus merdeka. Untuk apa lagi kita harus benar-benar merdeka? Untuk saudaraku bisa menjadi saksi Kristus. Saudaraku, orang yang terjajah tidak mungkin melepaskan orang yang terjajah. Hanya orang yang merdeka yang bisa menolong orang yang terjajah. Ada amin. Maka Ibrani pasal 12 berkata, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Dalam hidup ini banyak manusia di negara merdeka tapi masih terjajah. Banyak orang dijajah narkoba. Banyak orang dijajah kepahitan, kebencian, ya, kerusakan, sakit hati, amarah, saudara. Banyak orang diikat oleh kenajisan, hawa nafsu. Dan itu gak enak, saudara. Gak bebas, saudara. Saya menyampaikan bahwasanya Tuhan Yesus membuat kita bebas dari setiap penjajahan. Tidak ada harga lain yang mumpuni untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang merintangi kita dalam hidup ini. Tapi Sang Pencipta kita telah membayar harga untuk itu. Sehingga tidak ada yang mengganjal kita. Sehingga tidak ada yang merintangi saudara. Bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, ada beberapa kunci. Yang pertama, memahami dengan benar manfaat pengorbanan Yesus. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Iya, Kristus telah melakukan tindakan untuk saudara bisa merdeka. Apa yang Tuhan perbuat di kayu salib secara sempurna bisa memerdekakan saudara. Mana buktinya? Ketika Tuhan Yesus, saudaraku, mau disalibkan, ada satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan yang membuktikan bahwa semua yang mengikat saudara bisa bebas. Apa itu? Sudah selesai. Artinya karya penebusannya atas hidupmu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi alasan untuk engkau terikat. Dan saudara bisa dapatkan itu untuk memerdekakan saudara dari ikatan apapun. Apakah keinginan nafsu najis? Apakah manusia lama? Apakah saudaraku kutuk turunan dan lain sebagainya? Yang kedua, mana buktinya? Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Artinya dia sudah kalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Saudara, kematian adalah akibat dosa. Kematian, saudaraku, adalah pekerjaan maut. Tapi Yesus sudah bangkit. Amin. Karena dia melakukan itu mewakili saudara. Tidak ada penyakit yang lebih hebat daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuncinya bukan di pendeta. Kuncinya bukan di lain-lain. Kuncinya ada dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan dia bangkit. Selanjutnya mana lagi buktinya, saudaraku? Semua pengorbanan saudaraku yang Tuhan berikan telah diterima Bapa secara sah. Wow, ini luar biasa. Darah Yesus, darah yang menyucikan, darah yang melepaskan, darah yang menghancurkan segala pekerjaan iblis, diterima sah oleh Bapa. Ada amin. Artinya karya pengorbanan Kristus sah berlaku bagi saudara. Wow. Jadi apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu saudaraku sempurna bisa melepaskan kita semuanya. Ya, saudaraku,
Yang kedua, apakah saya betul-betul mau merdeka? Di sini topik. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? apa kata Tuhan Yesus? Maukah engkau sembuh? Ini cerita tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Orang-orang sakit datang ke kolam itu untuk menunggu goncangan air. Siapa yang duluan menyentuh goncangan air sembuh. Dan ada seorang yang sakit 38 tahun. Tetapi karena dia lumpuh, dia nggak bisa. Orang lain udah duluan. Tuhan tahu nggak kalau dia perlu? Tapi Tuhan tanya kepastian. Hari ini juga Tuhan tanya. Kita semua rame-rame datang ke sini. Tapi Tuhan bilang kembali, siapa yang betul-betul mau? Ciri-ciri yang mau ada. Dia getol pergi ke Bethesda. Kalau sekarang memang nampak, memang saya mau. Betul-betul haus. Karena Tuhan mau keseriusan manusia. Mana pilihannya? Banyak orang beragama tapi pilihannya adalah hidup sesuka hati. Banyak orang bergereja tapi hidup hari Senin sampai Sabtu adalah hidup menurut pilihannya. Maka Tuhan tanya, maukah engkau benar-benar sembuh? Hari ini Tuhan bertanya, betulkah engkau mau dimerdekakan? Bagi Tuhan gak sulit. Tuhan cuma ngomong, ayo bangkit jalan, angkat tilammu. Hari ini juga Tuhan yang sama ada di sini. Tidak ada sulitnya bagi Tuhan, kuasanya melepaskan setiap orang. Ciri-ciri orang yang mau sadar dosanya. Di mana dia terikat? Halo. Sesudah sadar, bertobat. Mari kita sama-sama baca Kisah Rasul 3, 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Iya, sadar, bertobat. Halo everybody, penjina, bertobat. Selanjutnya dibilang, supaya Tuhan Yesus memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan di situ Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan kepadamu. Amin. Kelegaan itu karena merdeka. Mau saudara? Selanjutnya dibutuhkan iman. Iman yang percaya sungguh akan apa yang Tuhan mau lakukan. Percaya ya saudara ya. Saudara percaya Tuhan Yesus memulihkan saudara hari ini. Yang keempat, berdoa. Naikkan doa yang berkuasa. Minta sama Tuhan, hari ini saya mau bebas Tuhan. Yang terakhir, kalau sudah dimerdekakan jangan mau diperhamba lagi. Hari ini semua yang mau akan dimerdekakan. Maju terus dalam Tuhan, amin.